Kalau misalnya melihat dari sisi prospeknya Unilever setelah dibagi dividen saat ini, pertanyaan berikutnya adalah kira-kira dari sisi prospek pertumbuhannya akan seperti apa? Nah, ini kalau misalnya mengacu ke research report terakhir dari research-nya Maybank, memang saat ini Unilever itu kalau dikatakan meskipun kuartal satunya itu bagus banget dibandingkan kuartal 4, tapi baik lagi masih perlu waktu untuk melihat kira-kira recovery-nya ini on track atau tidak. Selain itu juga mau dilihat juga kira-kira ada tambahan growth story atau tidak. Dan kalau misalnya dilihat secara trennya memang di kuartal 1 itu kecenderungannya dibandingkan dengan kuartal-kuartal lainnya, itu kecenderungannya performanya itu yang paling bagus. Jadi kita juga mau lihat nih apakah di kuartal kedua normalisasi dia turun signifikan atau mungkin tidak terjadi penurunan, itu hal-hal yang mau kita perhatikan di kuartal kedua ini. Apalagi kita tahu daya beli masyarakat menjadi salah satu isu yang mempengaruhi perubahan yang terjadi dan itu cukup berimbas sama Unilever juga. Nah, tapi ada hal lain yang sebenarnya mau kita ingatkan juga ke my friends. Unilever itu dari tahun lalu itu sudah memberikan statement bahwa ada kemungkinan besar mereka akan menjual unit bisnisnya, yang Walls-nya ya. Jadi kalau misalnya ini sampai dijual, seharusnya akan tanda kutip menambah tambahan dividen yang bisa dibagikan sama Unilever. Tapi kalau melihat dari keadaan saat ini dan melihat dari narasi yang ada sejauh ini, Unilever itu kemungkinan besar bisa menjual dan bisa membagikanlah dividennya paling cepat itu di akhir tahun ini. Jadi nggak bisa kita ekspektasikan dia akan dibayarkan dalam waktu dekat ini, my friends ya. Jadi ini masih butuh waktu. Jadi baik lagi kalau untuk Unilever sejauh ini kalau dari sisi kinerjanya memang butuh waktu dan kalau misalnya tanya apakah ada kemungkinan tambahan dividen, sangat mungkin sekali dari penjualan unit bisnisnya yang seperti kita ketahui cukup terkenal ya merek Walls ini. Jadi untuk Unilever memang belum ada sesuatu yang signifikan. Jadi ini sifatnya lebih ke arah momentum atau teknikal aja. Kalau memang nanti terjadi kenaikan atau momentum dari sisi perubahan arah itu kita akan coba cek lagi kira-kira ada narasi yang baru lagi atau tidak. Itu untuk yang Unilever.